Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tenaga angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Energi angin merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui karena angin akan terus berhembus selama matahari bersinar. Energi angin dapat diubah menjadi energi mekanik untuk menghasilkan usaha. Penggunaan energi angin telah dimulai sejak abad ke-7 sebelum Masehi oleh bangsa Persia, yaitu dengan membuat kincir angin yang pertama di dunia. Lalu pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Pembangkit listrik tenaga angin yang diberi nama wind power system memanfaatkan angin melalui kincir untuk menghasilkan energi listrik. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin bayi, PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Lalu, PLTA di Indonesia. Di Indonesia sendiri, saat ini baru ada 2 PLT angin yang dibuat, yaitu di Papua dan Sulawesi Selatan. Tempat tersebut memang potensial untuk dibuatnya LT angin. Kita hitung saja persentase kawasan pesisir Indonesia. Sudah dapat dipastikan setiap pesisir pasti memiliki hembusan angin meskipun karakteristiknya berbeda-beda, tetapi tetap berpotensi untuk dibuat menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Seperti yang diterapkan oleh negara-negara maju di Eropa, mereka memasang baling-baling di setiap pinggir pantai tanpa harus menghilangkan keindahan alam tersebut. Bila setiap pesisir pantai dipasangi baling-baling reaktor pembangkit listrik, maka sudah dapat dipastikan energi masa depan Indonesia akan aman tanpa harus khawatir kekurangan energi, terutama energi listrik. Dan semua kawasan dalam Nusantara ini diterangi oleh lampu karena reaktor-reaktor tersebut berada di pesisir yang notabene-nya saat ini banyak yang belum teraliri listrik. Dengan PLT angin, maka Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote akan diterangi oleh lampu yang begitu indah. Dan energi masa depan Indonesia terjamin karena SDA tersebut sangat banyak dan mudah untuk dimanfaatkan. Sehingga bangsa kita akan berdaulat dalam bidang energi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rida. Komponen-komponen pembangkit listrik tenaga angin. 1. Anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju angin yang dihubungkan ke alat pengontrol. 2. Blades atau kipas atau bilah kipas. Bilah kipas diputar oleh tiupan angin ataupun angin buatan yang berasal dari generator. Kebanyakan turbin angin memiliki 2 atau 3 bilah kipas angin yang menghembus menyebabkan turbin tersebut berputar. Bilah kipas dapat diatur sudutnya sesuai dengan kondisi angin yang terlalu rendah atau terlalu kencang. 3. Controller atau alat pengontrol. Alat pengontrol yang dihidupkan dan dimatikan sesuai dengan kecepatan angin. Alat pengontrol ini men-start turbin pada kecepatan angin kira-kira 12 sampai 25 km per jam dan kemudian mematikannya pada kecepatan 90 km per jam. Turbin tidak beroperasi di atas 90 km per jam. Hal ini dikarenakan tiupan angin yang terlalu kencang dapat merusaknya. Yang ketiga, generator. Generator merupakan mesin yang mengonversi putaran turbin menjadi tenaga listrik. Yang kelima, nekel atau rumah mesin.
Nekel atau rumah mesin terletak di atas menara. Di dalamnya berisi poros putaran tinggi atau rendah, gearbox, generator, alat pengontrol, dan alat pengereman. Yang keenam, tower atau menara. Tower atau menara dibuat dari pipa baja beton atau rangkai besi. Semakin tinggi menara, semakin besar tenaga yang didapat. Selanjutnya, cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Pertama, angin memutar bilah turbin dan putaran bilah turbin akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik, kemudian listrik dialirkan dan didistribusikan ke masyarakat. Selanjutnya, lingkungan yang cocok untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin. Lingkungan yang cocok untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin yaitu wilayah yang memiliki intensitas angin yang tinggi, misalnya daerah pegunungan dan negara yang memiliki iklim subtropis atau dingin. Di wilayah dataran rendah dan beriklim tropis, usaha ini tidak cocok karena intensitas anginnya tidak terlalu kuat. Keuntungan utama dari penggunaan pembangkit listrik tenaga angin secara prinsipnya adalah disebabkan karena sifatnya yang terbarukan. Hal ini berarti eksploitasi sumber energi ini tidak akan membuat sumber daya angin yang berkurang seperti halnya penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karenanya, tenaga angin dapat berkontribusi dalam ketahanan energi dunia di masa depan. Tenaga angin juga merupakan sumber energi yang ramah lingkungan, di mana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berarti ke lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Amalia Mustika. Keuntungan energi angin atau PLTA. 1. Sumber energi yang terbarukan. Angin merupakan salah satu energi yang terbarukan atau tidak akan pernah habis seperti minyak bumi. Itulah mengapa angin dikatakan sebagai energi terbarukan. 2. Tanpa emisi. Energi angin merupakan energi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan emisi. Emisi ini yang berbahaya dan dapat menimbulkan hujan asam atau gas rumah kaca. 3. Ramah lingkungan. Salah satu kelebihan dari penggunaan energi ini adalah ramah lingkungan dengan tidak mencemari lingkungan di sekitar. 4. Space yang lebih kecil. Ini hanya membuat turbin angin. Lebih kecil, maka sisa space-nya bisa digunakan untuk keperluan lainnya seperti pertanian. Kelemahan energi angin atau PLTA. 1. Sukar diprediksi. Angin merupakan energi alam yang sulit diprediksi dan tidak bisa dikendalikan terus-menerus. 2. Biaya yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga angin selalu ditempatkan pada tempat yang jauh dari sumber beban. Namun, diperlukan biaya yang cukup tinggi untuk membangun tempat tersebut, dan tentu saja itu membutuhkan transmisi dengan biaya yang cukup tinggi. 3. Harga perawatan yang tinggi. Selain penggunaan PLTA memerlukan biaya yang tinggi, biaya perawatan turbin angin juga sangatlah tinggi. Kenapa begitu? Karena turbin angin memiliki beberapa bagian yang sering rusak seiring berjalannya waktu. 4. Ancaman bagi kehidupan hewan. Burung yang terbang bebas, baik itu secara kelompok maupun individual, memiliki kemungkinan untuk tertabrak turbin angin. Ini adalah beberapa daftar pustaka
Kak, sumber dari yang kalian presentasikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.